Saya akan menceritakan tentang Johannes Calvin. Johannes Calvin adalah seorang teologi, pendeta. Ia adalah tokoh utama dalam pembangunan sistem teologi Kristen. Calvin seorang penulis dan penulis apologetik yang telah menimbulkan banyak konferensi, bertukar surat dukungan dan surat sapaan dengan banyak rekomendor. Selain karyanya yang paling penting, Calvin menulis tafsiran terhadap sebagian besar kitab dalam kitab, dokumen konferensional, dan berbagai rasa teologis lainnya. Calvin memiliki latar belakang pendidikan sebagai seorang pengacara humanis. Ia berpisah dari Gereja Katolik Roma sekitar tahun 1530 setelah timbulnya ketegangan religius di dalam kerajaan yang mematikan terhadap kaum Kristen Protestan. Farel untuk bergabung dengan rekomendasi di Jenewa, yang secara terturut berkhotbah di sana sepanjang minggu. Namun dewa kota menolak implementasi gagasan mereka, dan keduanya diusir. Atas undangan Martin Luther, Calvin pindah ke Strasbourg dan menjadi pendeta di sebuah gereja untuk para pengungsi dari Prancis. Ia terus mendukung gerakan reformasi di Jenewa, dan pada tahun 1541 diundang kembali untuk memimpin gereja di kota itu. Sekembalinya ke Jenewa, memperkenalkan bentuk baru pemerintah gereja di liturgi. Meskipun ada tetangga dari beberapa keluarga berpengaruh di kota itu yang mencoba menggerak otomatisnya selama periode ini. Miguel Servetus, seorang Spanyol yang dianggap oleh umat Katolik Roma dan Protestan, memiliki pandangan beda tentang Trinitas. Tiba di Jenewa, ia dikencam oleh Calvin dan dibakar di tiang pancang karena ajaran ibadah oleh dewa kota. Menyusul masuknya pengungsi yang mendukung Calvin dan memiliki baru dewa kota, awal-awal Calvin terpaksa mundur. Calvin menghabiskan tahun-tahun terakhirnya memperkenalkan rekomendasi baik di Jenewa. Calvin mengembangkan teologi dalam tafsiran Alkitabnya, mau dalam khotbah dan rasanya, namun ekspresi yang paling konferensi dari pandangannya dapat ditemukan dalam bangun operasinya, yang bermaksud agar buku tersebut digunakan sebagai ringkasan pandangannya mengenai teologi Kristen, dan bicara bersama dengan transkripnya. Berbagi edisi dari karya tersebut mencukupi hampir seluruh rakyat
karyanya sebagai seorang reformator dan revisi-revisi yang dilakukan terhadap buku tersebut menunjukkan bahwa teologinya hanya sedikit berubah sejak masa mudanya hingga kematiannya. Edisi Fatah dari tahun 1536 hanya terdiri dari 6 bab. Edisi kedua yang ditembakkan pada tahun 1539 3 kali lebih panjang karena ia menambahkan bab-bab tentang subjek. Pada tahun 1543 ia kembali menambahkan materi baru dan mengembangkan sebuah bab tentang pengakuan iman Rasul. Edisi terakhir dari Intetison tercetak pada tahun 1559. Saat itu karya ini terdiri dari 4 jilid yang berisi 80 bab, dan setiap jilid diberikan nama sesuai dengan yang dipertanyakan pertanyaan sampingan. Bagi Calvin, gereja diartikan sebagai tumbuhan yang berisi orang-orang percaya yang menempatkan Kristen sebagai hanya sesuai dengan referensinya. Hanya ada satu gereja yang Katolik, maka ia berpengumuman bahwa para reformator harus meninggalkan mereka agar kita dapat. Bagi Calvin, gereja diartikan sebagai tubuh yang bersih, orang-orang percaya yang menempatkan Kristen sebagai kepalanya sesuai dengan referensinya. Hanya ada satu gereja yang Katolik, maka ia berpengumuman bahwa para reformator harus meninggalkan mereka agar kita dapat datang kepada Kristen. Para pelayan gereja dijelaskan berdasarkan bagian dari surat Efesus, dan mereka terdiri atas para rasul, nabi, memberikan Injil, gembala, dan pengajar. Calvin menilai ketika jembatan pertama sebagai meteran sebagai sementara kebenaran mereka terbatas pada zaman Perjanjian Baru. Kedua jembatan terakhir terdapat di gereja di Jenewa. Meskipun Calvin menghormati karya dari konsili Ekumenis, ia menganggap semua itu harus taat kepada firman Allah di dalam Alkitab. Ia juga percaya bahwa permintaan sipil dan gereja sebagai terpisah dan tidak boleh mencakup urusan satu sama lain. Calvin mendefinisikan sakramen sebagai sebuah tanda duniawi yang berhubungan dengan Injil dari Allah. Ia hanya menerima dua sakramen sebagai salah di bawah kovenan baru, baptisan dan penjungan kudus, pertengahan dengan pemerintah Katolik terhadap tujuan haram. Tujuan sakramen. Ia sepenuhnya menolak doktrin transubstansi Katolik dan pelakuan terhadap penyembahan sebagai sebuah pengorbanan. Ia juga tidak dapat menerima doktrin kesatuan sakramen Lutheran yang mengajar bahwa Kristus ada di dalam, dengan, dan di bawah. Teologi Calvin menemui kontroversi. Pierre Carloy, seorang pendeta tersebut di Laumen, mengundang Calvin juga Faret sebagai penganut Animisme.
pada tahun 1536. Pada tahun 1501, Jerome Hermann Boelcke, seorang dokter menyerahkan doktrin pendetian Calvin dan menuduh bahwa Allah sebagai bab dosa. Boelcke diusir dari kota dan setelah kematian Calvin menulis sebuah biografi yang sangat mencemarkan karakter Calvin. Tahun berikutnya, Johann Waspel, seorang pendeta Genesio Lutheran di Hamburg, mencegah Calvin Vergil sebagai bidang karena menolak doktrin persatuan tubuh Kristus dengan unsur-unsur dalam perjamuan kudus. Pada tahun 566, Justus Felicius, seorang desain Belanda, menyelenggarakan disputasi publik dengan Calvin selama kunjungannya ke Frankfurt. Dalam keputusan tersebut, Felicius membela kehendak bebas melawan doktrin pendesitasi Calvin, menyusul suksesor seorang rekan dekat Calvin Baptist Carlino, bersalin dengannya dalam masalah perlakuan terhadap para bidak dalam Risal. Mengenai para bidak, karya Carlian yang menganjurkan untuk berfokus pada ajaran mungkar Kristen sebagai ganti kesia-siaan teologi, dan ia kemudian mengembangkan sebuah teorasi berdasarkan prinsip-prinsip Alkitab.